Sudah terlihat ya. Sudah, Pak. Sudah terlihat jelas. Jelas. Oke. Jadi pada siang TQM yaitu Total Quality Management. Ada yang pernah dengar apa itu TQM? Atau ada yang pernah ini mempelajari, pernah dengar atau pernah dengar ini apa? Dengar istilah ini? Nggak apa-apa, kita ini interaktif aja ya, nggak perlu terlalu apa tegang, sersan, serius tapi santai. Silakan bagi adik-adik yang pernah mendengar istilah TKM bisa sampaikan sebelum saya lanjut. Inisiatif saja, silakan. Belum, Pak. Putri Isyam, hadir Putri Isyam? Hadir, Pak. Iya, silakan. Anda pernah mendengar nggak apa itu terkait istilah TKM ini? Total Quality Management. Sebelumnya belum pernah dengar, Pak. Berarti baru kali ini dengar ya. Iya, Berarti sesuatu yang baru ya buat Ade ya. iya. Oke, terima kasih. Kepada teman-teman yang lain silakan. Jika ada yang pernah mendengar istilah ini, silakan di-share terlebih sebelum saya lanjut. Tidak ada? Oke, saya lanjut. Jadi untuk TKM atau Total Quality Management ini, kita lihat filosofinya dulu ya. Eh, Pasti kenal dong yang namanya Aristoteles ya, seorang filosofi Yunani kuno. Beliau mengatakan bahwa quality is not an act katanya, it is a habit. Kualitas bukan hanya sekedar tindakan, tapi harus jadi kebiasaan atau habit. Nah, adik-adik setuju nggak dengan apa statement Aristoteles ini? Setuju nggak? Coba Alvin Nurfadilah hadir. Hadir Pak. Ya, coba dibuka videonya. Ya Pak. Iya, silahkan. Alvin Nurfadilah. Jadi gimana? Anda setuju nggak dengan statement ini yang mengatakan bahwa kualitas itu bukan cuma tindakan, tapi harus kebiasaan juga. Anda setuju nggak dengan statement ini? Setuju Pak. Ya. Setujunya kenapa? Emang harus dibiasain gitu Pak. Soalnya harus menjadi Kenapa tuh? hal yang Kenapa harus dibiasain? Kenapa? ya karena Oke, gini deh. Ya, silakan, silakan. Lanjut, lanjut. ya karena eh, kalau misalnya dari Silakan segi lanjut. kualitasnya itu udah jadi hal yang kebiasaan itu ntar ke depannya bakal jadi lebih bagus lagi Pak. Jadi hal yang emang harus apa emang sudah hal yang biasa dikerjakan gitu Pak. Jadi ntar dampaknya bakal lebih baik ke depannya. Oke. Ada punya pengalaman nggak terkait ini bahwa kualitas harus jadi kebiasaan? Anda pernah nggak punya pengalaman terkait ini? Contohnya apa dalam kehidupan Anda sehari-hari? Jadi kualitas dalam kebiasaan Anda. Anda punya nggak pengalaman terkait ini? Hmm, kualitas Sepertinya dalam saya harus harus harus. Oke, lanjut lanjut lanjut. kualitas Silakan dalam lanjutkan. dalam dalam hal apa Pak? Apa aja gitu Pak? Lanjut. Silakan dilanjutkan. Ya, silakan dilanjutkan.
Mister Alif Alvin ya. Selamat tadi Alvin ya. Ya Pak, maaf Pak suaranya putus-putus. Putus-putus ya. Masih putus-putus enggak? Harusnya nggak Ini putus-putus. udah nggak Udah terlalu Pak. bagus ya. Mm-mm. Yang lain suaranya jelas? Sekarang jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Silakan. Saya sekarang lompat ke. Makasih ya Alvin ya. Saya lompat ke Brian Harris, Iya Pak. ke Brian Hans. Hadir nggak di sini? Brian Hans. Maaf, Pak, dia lagi di luar, udah izin ke saya. Oke. Kemudian Michael Lambok ada? Iya Pak, Ya, silakan. Dibuka videonya Michael Lambok. Ya, pertanyaannya apa posisi Pak? di rumah. Iya Pak, Ini masih di jadi rumah. quality kata Aristoteles, quality adalah harus menjadi kebiasaan gitu. Saya pengen tahu, coba di-sharing pengalaman Anda yang menyatakan bahwa kualitas adalah kebiasaan Anda begitu. Coba di-sharing Hmm, bahwa kualitas adalah kebiasaan. itu kualitas sama dengan apa Pak tadi Pak? Jadi kualitas itu kan bukan cuma tindakan, tapi harus jadi kebiasaan katanya. Ada nggak pengalaman Anda terkait ini bahwa kualitas adalah kebiasaan? Kalau menurut saya, kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang kayak berkualitas itu, yang positif ya Pak, berarti itu bisa meningkatkan kualitas dalam diri kita gitu loh Pak. Ataupun di dalam menghasilkan produk yang paling baik gitu Pak. Kalau menurut saya ya Pak. Oke. Jadi apa aspek kebiasaannya di mana? Misalnya Anda nggak punya nggak kebiasaan terkait kualitas. Jadi kebiasaan yang menjadi kebiasaan Anda terkait kualitas. Misalnya Anda itu contoh begini ya. Anda punya motor kan? Apa Pak? Punya apa Pak? Anda punya motor kan? Punya Pak. Jadi pasti Anda kalau punya motor, Anda akan melakukan servis rutin ke bengkel resminya kan? Benar nggak? Bener Pak. Nah, tujuannya apa? Supaya motor Anda itu tetap punya performa yang bagus. Benar nggak kan? Seperti itu Betul kan? Pak. Iya Pak. Dia contoh kebiasaan yang menyentuh aspek kualitas. Jadi kualitas adalah kebiasaan. Jadi contoh tadi, kebiasaan Oh, saya adalah setiap kali schedule service rutin, saya akan bawa motor saya ke bengkel resmi. Karena ini kebiasaan saya. Tujuannya apa? Supaya menjaga agar motor saya terjaga kualitasnya. Nah, seperti itu, Mr. Michael Lambok ya. oke Pak. Terima kasih penjelasannya Pak. Oke, thank you, Terima kasih Michael. Pak. Sekarang saya lompat ke Bang Yusran Ilyasa. Ada? Bang Yusran hadir? Oke, sepertinya saya harus hadir di kelas kalau begini ya. Ya harus Maya, harusnya saya mengajar di kelas langsung secara offline ya. Lebih seru kayaknya ya. Nih Ketut Kahar apakah hadir di sini? Nih Ketut Kahar Hadir Bapak. hadir? Iya, oke. Suaranya agak kurang keras. Hadir Bapak. Iya, suara saya jelas ya? Jelas Pak. Iya. Coba Anda ceritakan pengalaman Anda terkait kebiasaan menyangkut kualitas, bahwa kualitas adalah kebiasaan Anda. Silakan, di-share. Hmm,
Kalau dari pengalaman saya sendiri mungkin misalkan kalau saya ada ada buat penampilan gitu Pak. Kayak misalkan Mm-mm. nyanyi ataupun buat acara keagamaan, itu kan saya biasa melakukan kayak seperti nyanyian keagamaan gitu ya Pak. Iya, Jadi ketika saya eh, dalam kurun waktu 1 minggu, tapi saya tidak memaksimalkan hal tersebut. Jadi saya tidak menggunakan kebiasaan atau habit yang dimana saya harus terus latihan setiap hari, namun saya eh, tidak memaksimalkan hal tersebut. Jadi hasil yang diberikan pas saat acara nanti itu tuh kayak kurang gitu Pak. Jadi biasanya tuh Bapak sering kayak ngasih tahu kayak kamu tuh harus terus latihan gitu apa biar apa suaranya tuh kayak nggak yang aneh gitu. Soalnya kan kalau misalkan dalam teknik nyanyian lagu keagamaan itu ada perlu teknik-teknik yang banyak gitu Pak. Jadi saya tidak memaksimal iya, tidak iya. memaksimalkan hal tersebut. Jadi mungkin dari segi kualitas itu pun juga kurang dibandingkan teman saya yang istilahnya tuh sering latihan dibandingkan saya gitu Pak. Jadi saya nggak gitu berpengalaman dan juga jadi dengan adanya tidak ada action dalam kebiasaan itu, jadi tentu saja kualitas yang saya berikan kepada penonton dan orang tua saya yang mengharapkan saya kualitas yang lebih bagus, namun saya tidak memaksimalkan hal tersebut. Jadi kualitasnya jauh lebih turun dibandingkan teman saya yang dimana latihannya lebih terus-menerus gitu, Pak. Itu sih Pak menurut saya. Oke, berarti kok jadi Anda tidak melaksanakan latihan yang rutin sebagai kebiasaan, sehingga pada saat Anda performnya itu kurang maksimal ya, begitu ya? Iya, betul Pak. Dari segi pengalaman saya Oke, seperti itu. contoh yang sangat bagus. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Bapak. Oke, terima kasih atas sharingnya rekan-rekan sekalian. Jadi eh, quality itu bukan cuma hanya tindakan, sudah seharusnya menjadi habit atau kebiasaan dalam segala macam aspek yang kita jalani. Itu harapannya. Itu idealnya seperti itu. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi ke yang kedua. Nah, ini dia. Jadi masuk ke total quality management dulu. Saya akan intermezzo dulu, overview dulu. Jadi ibaratnya kita olahraga itu kita pemanasan dulu ya, supaya nggak tegang, supaya nggak kaget. Kita pemanasan dulu lah. Jadi TKM ini atau total quality management ini bukan 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 hanya tren. TKM is not a fad. Jadi TKM itu bukan hanya tren yang sekarang booming, tiba-tiba lenyap, booming lagi lenyap. Bukan bukan seperti itu. Jadi kita seperti kita ketahui bahwa Jepang eh, kita kenal sebagai negara yang sukses membangun industri manufaktur, terutama industri otomotif ya yang mendunia. Mengapa? Karena Jepang ini kan dibangun oleh fondasi yang kuat akan TKM-nya. Jadi kita kan sering dengar ya, bukan cuma sering dengar karena memang faktanya kayak Toyota, Honda, Yamaha, Mitsubishi, Suzuki itu kan merek-merek kelas dunia di bidang otomotif. Kenapa? Jadi kita bertanya-tanya apa sih yang dilakukan oleh Jepang, trik-trik apa aja, kiat-kiat apa aja sehingga dia tuh punya concern yang tinggi terhadap kualitas gitu. Oke, saya akan tampilkan sebuah video. Video ini lumayan lama sekitar 8 menit. Jadi silakan disimak, disaksikan. Ini terkait videonya itu terkait bagaimana Honda bisa mengelola, mempertahankan dan memaintain dia punya kualitas bertahan di 99,99999%. Jadi kita lihat apa aja yang dilakukan oleh Toyota sehingga dia bisa mencapai tingkat kualitas yang begitu tinggi. Oke ya, saya matikan dulu saya punya ini. Silakan nanti disimak videonya. Sebentar. Saya matikan dulu saya punya ini supaya muncul suaranya. Oke.
Oke, kita mulai videonya ya. Silakan disimak. Nanti kita akan summary-kan videonya. Bentar, suaranya saya besarkan supaya jelas. Ya, suaranya jelas ya. Toyota is a global leader in the automotive industry, known for its commitment to quality and innovation. As one of the largest and most respected automotive brands in the world, Toyota has earned a reputation for quality and efficiency. In this video, we will take a closer look at the strategies and practices that Toyota uses to maintain its high standards of quality. But before that, if you like this video, do subscribe to our YouTube channel. Also, to learn more about quality management and its practices, check out Adventus Learning. Quality Management Certification Training on Lean Six Sigma, BPM, and Minitab. All of the necessary information is given in the description box below. Without any further ado, let's get started. Toyota follows lean manufacturing principles. Toyota is widely recognized as the pioneer of the lean manufacturing process, which emphasizes efficiency, waste reduction, and continuous improvement. By using lean principles, Toyota is able to streamline its manufacturing process, reducing costs and improving quality. A primary purpose is to use the necessary resources in the production system. Along with this, there are 6 additional objectives, essential to achieve the overall objective. First, optimize each individual manufacturing process step. In other words, maximize the efficiency of each element to get the most out of the least resources. The second step is to create a flawless product. This assures that each part of the manufacturing process will go according to plan. Reduce the cost of production. The lower the cost of production, the greater the company's profit. Fourth is, create a product that is in demand among customers. If there is no demand, simply money will be lost. Fifth, the system must have adaptability. Things will not always go as planned, thus the system must be flexible and simple to modify. Sixth, there must be a solid and trustworthy connection between customers and suppliers. Since just-in-time production involves almost no excess stock or supplies, businesses must rely on one another to be dependable and timely. Second, Toyota implies Total Quality Management or TQM. Toyota is committed to Total Quality Management or TQM, which is a management philosophy that emphasizes continuous improvement in all aspects of an organization. TQM is focused on customer satisfaction, and Toyota uses this approach to ensure that all aspects of its operations are focused on providing the highest possible level of quality. Toyota has customer-focused TQM perspectives. The manufacturing procedure for these dates back to the 1950s. For TQM adoption to continue to be effective, it is essential that the methods for achieving quality manufacturing, the planning, and a culture of quality achievement exist. To develop and sustain quality via strategic planning programs, all managers and employers must maintain a high level of motivation. This comprises teaching employees on quality culture and accomplishment concepts. Scheduling and planning are analytic tools used by Toyota Company to evaluate consumer demand, material availability, and plant capacity throughout production. Third, they have good employee involvement. Toyota places a strong emphasis on employee involvement and encourages all employees to contribute to the continuous improvement of its operations. By involving employees in decision-making and problem-solving, Toyota is able to tap into the expertise and creativity of its workforce, which helps to ensure that quality is maintained at every stage of the manufacturing process. Toyota's culture encourages frontline employees to develop and implement local improvements. The connection between management and the workforce is built on mutual trust and regard. Managers and employees will integrate improvement into their employment without worry, because streamlining work will not result in the elimination of their jobs. Workers provide comments out of a feeling of pride in enhancing working conditions and a sense of community. Toyota fosters teamwork via several group bonding events. In most instances, the company recognizes the team rather than the person who contributed to the innovation. Toyota, unlike other companies, does not use suggestion boxes to segregate upper management from the field. Respect is shown to individuals away from the executive suite when senior management visit the front lines and listen. That energizes the Toyota Company's employees. Fourth, they have a robust quality control systems. Toyota has established a comprehensive quality control system
which includes rigorous testing and inspection procedures at every stage of the manufacturing process. This helps to ensure that any defects are detected and corrected before a vehicle leaves the factory. The Jiko T Kankatsu principle guides Toyota's approach to quality, which is to ensure that defects are never passed on to the next step. It indicates that every member of the workforce takes responsibility for the quality of their work. Anyone, even plant staff, can raise an alarm and possibly halt production if they detect a problem with a component or a procedure. This ensures quality consistency at each level of each procedure. They also adhere to the 5 Why. In all manufacturing processes, they want zero defects. They feel that problems provide opportunity for improvement and quality assurance. When anything goes wrong, it is crucial to identify the underlying reason so that it may be corrected and avoided from occurring again. Therefore, they question why 5 times in every matter. Fifth is they suppliers to ensure that they meet the company's high standards of quality. By partnering with suppliers that share its commitment to quality, Toyota is able to maintain the high level of quality that it is known for. A Toyota supplier describes the amount of cooperation between Toyota and a supplier. The focus on bad news first so that recognized issues may be addressed at that moment itself creates a bond in which suppliers have a stronger incentive to give visibility into their operations. In addition, the amount of transparency offered to the supplier on Toyota's yearly volume targets and discussions regarding its feasibility from the supplier's viewpoint boosts the likelihood that product and production goals will be met. The majority of TQM research indicates that stable processes are an essential element of enhancing quality and productivity. Given that Toyota provides suppliers with firm order commitments, it is anticipated that they would use this chance to manufacture goods of higher quality and increase efficiency. Toyota suppliers routinely provide year-over-year quality improvements. In addition, employing TPS principles increases the productivity of suppliers. These quality and cost improvements result in increased client value. Sixth, they value customer feedback. Toyota values customer feedback and uses this information to continuously improve its operations. By listening to customers, Toyota is able to identify areas for improvement and to make changes that will help to maintain its high standards of quality. Toyota assesses customer happiness and significance to the consumer based on 4 key variables: customer loyalty, intention to repurchase, perceived product quality, and attribution satisfaction. Some experts indicate that the company uses customer surveys, customer interviews, and focus groups to evaluate customer satisfaction and significance. In terms of perceived quality, the majority of Toyota customers who regret their purchases are classified as dissatisfied, while those who are pleased with their purchases are satisfied. According to Toyota employee, customer loyalty is primarily assessed by the consumer's desire to refer the company and its products to others. Also, Toyota believes that the attribution satisfaction measure is beneficial for identifying the significance of certain items or product qualities to consumers. I would like to conclude the session by saying, Toyota is committed to maintaining its high standards of quality and has developed a range of strategies and practices to achieve this goal. By using lean manufacturing principles, total quality management, employee involvement, robust quality control systems, supplier management, and customer feedback, Toyota is able to ensure that its vehicles are of the highest possible quality. So, with this, we have come to the end of this video. I hope it was helpful. Comment your thoughts in the comment section below. Do subscribe to our YouTube channel and hit the notification bell, never to miss an update from the Invensys Learning channel. Also, to learn more about quality management and its practices, check out Invensys Learning's Quality Management Certification Training on Lean Six Sigma, BPM, and Minitab. Invensys Learning is one of the world's leading and best professional certification training providers. If you're looking to touch new career heights, Invensys Learning will help you achieve your dream. All of the necessary information is given in the description box below. Thank you. Have a nice day. Oke, cukup jelas videonya, teman-teman? Jelas, Pak. Cukup jelas videonya? Iya. Coba sekarang saya pengen tahu apakah teman-teman menyimak dengan baik videonya. Saya ke siapa ya? Ke yang wanita nih. Yang wanita nih. Akila Putri hadir? Halo, kepada Akila Putri, apakah hadir di kelas ini? Halo, Akila Putri.
Jihan Salsabila. Apakah ada di sini di kelas ini Jihan Salsabila? Jihan Salsabila atau ke Alia Cantika? Alia Cantika, halo, assalamualaikum. Kak Rosma mungkin bisa dibuka dulu nggak videonya semuanya supaya saya bisa tahu yang hadir siapa, yang nggak hadir siapa. Iya, Karena boleh. nggak bagus juga kalau saya bicara sendiri. Ya, boleh teman-teman yang udah join on cam ya. Coba on cam dulu semuanya. Silakan on cam. Karena kan nggak bagus kalau saya bicara sendiri nih. Berarti yang nggak on cam ini pada nggak ada berarti ini ya. Nah, di sini ada Bang Vinso Valerio. Bagaimana kabarnya Bang Vinso? Baik, Pak. Baik, oke. Tadi dilihat nggak videonya? Ada Pak, cuman nggak terlalu jelas di saya sih. Ada bisa menangkap apa yang Anda tangkap dari video itu? Eh, aku kurang nge sih Pak, soalnya nggak terlalu jelas di saya. Tapi gambarnya jelas ya. Putus-putus juga. Oke. Thank you, Bang Vinso. Nah, di sini ada Febrianus David. Hadir Pak. Hadir. Anda lihat nggak dari videonya? Lihat Pak. Mm-mm. Apa yang Anda tangkap dari video itu? Mungkin dari TQM-nya Toyota itu lebih ke pendekatan manajemen gitu, tapi fokusnya ke quality control. Kayak ada supplier management dan customer feedback itu diperhatikan sehingga eh, kualitas dari produknya tetap terjaga gitu Pak. Oke, bagus sekali. Terima kasih, Bang David. Bagus, keren sekali. Berarti Anda menyimak dengan baik video ini. Nah, sekarang saya lompat ke Ade Malia Nadira. Apakah hadir? Hadir, Pak. Iya. Anda menyimak video tadi? Cukup menyimak, Pak. Iya. Ya, jadi apa yang Anda tangkap dari video tadi? Ada beberapa yang saya tangkap. Tadi Toyota melakukan beberapa hal, mulai dari memaksimalkan manajemen kualitas mereka, lalu mereka menjaga hubungan yang baik dengan semua karyawan melalui misalkan bonding, terus dekat gitu dengan karyawan mereka, terus juga mereka menjaga hubungan yang baik dengan para supplier, lalu mengambil feedback dari pelanggan mereka, terus juga melakukan sistem kontrol kualitas yang baik, kayak gitu Pak. Oke, terima kasih Ade Malia. Oke, ini bagus-bagus semua. Terima kasih. Oh, saya coba akan sampaikan videonya ya. Saya coba sampaikan videonya. Nah, ya, oke. Jadi Toyota itu punya komitmen untuk mempertahankan standar kualitas yang tinggi dan telah mengembangkan berbagai macam strategi dan praktek-praktek untuk mencapai tujuan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dengan menggunakan Lean Manufacturing Principle, Total Quality Management, keterlibatan karyawan, sistem kontrol kualitas yang kuat,
manajemen pemasok, dan umpan balik dari pelanggan, Toyota dapat memastikan bahwa kendaraannya memiliki kualitas setinggi mungkin. Nah, itu dua dua apa? Dua highlight, dua poin yang kita bisa highlight dari video tersebut. Nah, sekarang kita diskusi lagi. Untuk industri otomotif ini kan ada tiga pemain utama kan, selain Jepang, ada Amerika, ada Eropa. Jadi ada mobil Jepang, mobil Eropa, dengan mobil Amerika. Kira-kira menurut Anda, saya coba ke siapa ya? Ke Muhammad Fatih Farhan. Nah, gimana kabarnya, Fatih? Ya, alhamdulillah, Pak. Baik. Bapak gimana, Pak? Halo, Fatih Farhan. Halo. Masuk kok, Pak, suara. Ya, oke. Jadi kita kan mengenal bahwa ada tiga pemain besar itu, ada mobil Jepang, mobil Eropa, mobil Amerika. Di rumah ada mobil Jepang, Amerika atau Eropa? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Menurut Anda aja ya. Di Indonesia ini paling banyak mobil mobil mana nih? Jepang, Eropa atau Amerika yang berseliweran di jalan? Mungkin Jepang, Pak. Ya, kenapa ya orang-orang itu lebih banyak memilih mobil Jepang, atau Anda misalnya? Anda ketika Anda misalnya Anda sebagai manajer dikasih mobil inventaris, mobil dinas. Anda dikasih pilihan milih mobil Jepang, Eropa atau Amerika. Anda akan milih mobil mana? Jepang, Pak. Jepang. Kenapa Anda milih mobil Jepang? Karena mungkin kalau Jepang itu kan apa ya, brand-brandnya juga udah bagus, terpercaya, karena kan juga dipakai oleh banyak orang ya. Dan mungkin kualitas dari mobil-mobil yang dihasilkan oleh Jepang mungkin lebih bagus juga untuk digunakan seperti itu. Karena mobil Eropa pun sama, bagus juga, berkualitas juga. Amerika juga sama-sama. Jadi tiga-tiganya sama-sama berkualitas. Tapi kenapa Anda memilih mobil Jepang? Apa yang membedakan dia dari mobil Amerika dan Eropa? eh Ya mungkin populer sih, Pak, karena populer, terus juga eh, banyak yang laris, terus kan kebanyakan kayak Honda, Mitsubishi, Toyota itu kan banyak dipergunakan. Mobilnya juga lebih terjangkau. Oke, terjangkau. Itu kuncinya, terjangkau. Cukup? Ada lagi? Ya, cukup itu aja, Pak. Terima kasih, Pati Farhan. Ya, sama-sama, Pak. Sekarang saya coba ke Ade Anjas Apriana. Apakah hadir? Hadir, Pak. Suaranya sangat menggelegar. Jadi, sekarang pertanyaannya saya lempar ke Anda. Anda sebagai manajer di perusahaan akan mendapatkan mobil dinas. Mobil mana yang akan Anda pilih? Tergantung saya manajer apa dulu, Pak. Oh, apa ya? Sebagai GM, General Manager. Mobil Jepang, Eropa, atau Amerika? Yang akan Anda pilih? Jepang sih. Ambil Jepang. Kenapa itu? Kenapa harus mobil Jepang? Karena kalau dari perspektif saya sendiri, biasanya Jepang tuh teknologinya lebih bagus. Terus ada lagi? Dan karena saya manajer general, jadi saya nggak butuh mobil yang harus melewati jalanan yang susah atau gimana pun itu. Oke, ada lagi? Kenapa Anda nggak memilih mobil Eropa yang cantik-cantik, yang keren-keren, yang keren, yang cantik gitu? Karena kebanyakan mobil Eropa tuh kadang suka lebih gede kan. Hmm, Terus di Jakarta kayaknya macet. oke. Atau Anda kenapa nggak memilih mobil Amerika yang kuat, tahan banting? Karena saya sukanya sama-sama Asia, Pak. Oh iya iya iya. Jadi selera Asia ya. Asia taste. Oke, that's right. Jadi alasan yang sangat reasonable gitu ya. Oke, terima kasih De Anjas ya. Sama-sama, Pak. Satu orang lagi.
Siapa nih yang dibuka? Habis ketutup semua videonya. Saya coba ke mana? Farhan Arik ada enggak? Hadir, Pak. Ya, jadi Mas Farhan, jika Anda sebagai seorang seorang vice presiden, amin ya. Anda sebagai Amin. seorang vice presiden di perusahaan, Anda akan mendapatkan mobil dinas. Jadi mobil mana yang akan Anda pilih? Mobil Eropa kah, Amerika atau mobil Jepang? Kalau saya pribadi, Pak, karena itu juga mobil dinas yang saya nggak terlalu membutuhkan banyak uang mungkin ya untuk perawatan atau dan lain-lain. Saya lebih pilih mobil Eropa, Pak. Wis, Eropa. Oke, kenapa? Apa alasannya? Karena dari segi driving experience saya sendiri, pengalaman saya baik itu mengemudi ataupun menjadi penumpang, lebih nyaman ada di mobil Eropa, Pak. Karena Jadi selain lebih dia comfortable ya, apa lebih ya, nyaman ya. ya lebih nyaman, Pak. Karena secara teknologi pun sebenarnya mereka nggak beda jauh. Kadang Eropa pun selangkah lebih maju ya, secara teknologi daripada mobil-mobil lain. Kayak Jadi gitu, Pak. lebih advance teknologinya ya. Iya. Ada lagi nggak selain itu? Enggak sih, Pak. Paling itu sih kalau dari saya. Oke, terima kasih Mas Farhan ya. Terima kasih kembali, Bapak. Oke, jadi dari ketiga jenis mobil Eropa, Jepang, Amerika sama-sama berkualitas, sama-sama high quality, sama-sama tinggi. Cuma yang membedakan memang kalau mobil Jepang dia kualitasnya lebih kepada fungsionalitas, lebih kepada fungsi atau kebermanfaat. Adik-adik ya, bahwa mobil Jepang itu pertama dia affordable price, harganya terjangkau. Kedua, sesuai dengan karakteristik orang-orang Asia dan juga sesuai dengan karakteristik jalanan di Asia. Begitu. Kemudian ketiga, dia perawatannya mudah, kemudian juga perawatannya juga nggak mahal, spare partnya juga nggak mahal, spare partnya juga tersedia di mana-mana. Nah, kemudian juga bentuknya yang nggak gede-gede banget, minimalis, artinya nggak membutuhkan space yang besar untuk parkir. Nah, beda dengan mobil Eropa. Mobil Eropa itu kualitas tinggi, tapi bukan dalam hal fungsi. Jadi orang Eropa menganggap bahwa mobil adalah karya seni. Jadi kualitasnya itu lebih difokuskan kepada bahwa mobil adalah sebagai karya seni. Makanya mobil Eropa itu cantik-cantik, keren-keren modelnya. Terus nyaman, sangat-sangat nyaman dan dia itu sangat apa ya? Sangat ini nationality minded, sangat sangat spesifik kayak BMW, kayak Mercedes-Benz, kayak Maserati, Volvo. Itu kan mobil-mobil yang sangat spesifik dengan negaranya. Volvo dengan Swedianya, BMW, Mercedes dengan Jermannya, Maserati, Ferrari, Lamborghini dengan Itali. Sangat identik dengan negara pembuatnya. Dan itu adalah karya seni dengan kualitas yang juga sangat tinggi. Sedangkan yang terakhir itu mobil Amerika. Mobil Amerika itu mobil-mobil yang bodinya besar-besar, kemudian kuat, daya tahannya tinggi, dibuat dari material yang sangat kuat. Mengapa? Karena di Amerika itu perjalanan darat itu kan nggak cuma 100-200 kilo, sampai ribuan kilometer dari pesisir pantai utara ke timur, dari pesisir pantai barat ke timur itu jaraknya sampai ribuan kan. Di kita cuma 3 zona waktu, di Amerika tuh ada 5 zona waktu, dari New York di timur sampai ke Los Angeles di barat itu jaraknya sampai sekian ribu kilometer. Jadi berkendaraan jarak-jarak yang sangat jauh. Jadi dibutuhkan mobil-mobil yang memang tahan banting, kuat, kemudian daya tahannya juga tinggi, kemudian bodinya harus besar memang. Itulah perbedaan kenapa kita lebih memilih mobil-mobil Jepang dibandingkan Eropa dan Amerika. Ya, itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat perubahan skenario dari organisasi terkait quality. Apa aja sih perubahannya?
Yang pertama, jadi kita melihat posisi perusahaan kita, posisi organisasi kita, atau posisi universitas kita ini ada di mana sekarang ini. Pertama, kemarin itu fokusnya hanya quality control. Jadi apa aja skupnya? Pertama, perbaikan yang secara bertahap, incremental improvement. Kemudian cost reduction, jadi pengurangan biaya. Kemudian use of data atau penggunaan data. Jadi skupnya itu hanya penggunaan data semata. Lanjut ada QCs at rank and file. Jadi quality control pada setiap tingkat dan jabatan. Kemudian ada committed workforce, artinya tenaga kerja yang punya komitmen. Selanjutnya ada training for employment, artinya pelatihan kerja. Dan terakhir adalah problem solving mindset, artinya mindsetnya itu didesain untuk proses penyelesaian masalah atau untuk problem solving saja. Nah, selanjutnya adalah ini paradigma quality pada hari ini, yaitu quality management. Jadi naik dari QC ke QM. Apa skupnya? Skupnya pertama adalah continuous improvement, artinya perbaikan yang berkelanjutan, perbaikan yang terus-menerus, tidak henti. Nah, yang kedua, cost management. Jadi bukan hanya cost reduction, tapi juga pengelolaan biaya. Yang ketiga adalah use of information, penggunaan informasi, bukan sekedar penggunaan data. Nah, yang keempat adalah QCs across department, artinya quality control di seluruh departemen yang ada di perusahaan tersebut. Nah, yang kelima adalah a quality workforce, artinya tenaga kerja atau SDM yang berkualitas. Dan yang keenam adalah training for development atau pelatihan untuk pengembangan. Bukan sekedar dilatih untuk bisa kerja, tapi juga dilatih untuk berkembang. Dan yang terakhir adalah a quality mindset atau pola pikir terkait kualitas. Bukan cuma problem solving, tapi juga terkait kualitas. Oke, dan yang ketiga, ini adalah paradigma untuk besok, di masa yang akan datang. Ini ditambahkan faktor innovation, inovasi. Jadi innovation and quality. Skupnya apa aja? Ada breakthrough improvement. Jadi perbaikannya bukan sekedar bertahap dan berkelanjutan, tapi harus ada terobosan. Jadi terobosan dalam proses perbaikan. Yang kedua ada value creation atau penciptaan nilai atau added value atau adanya nilai tambah. Harus ada nilai tambahnya. Kemudian ada use of knowledge, menggunakan pengetahuan, bukan sekedar menggunakan data, bukan sekedar menggunakan informasi, tapi juga harus menggunakan pengetahuan. Kemudian ada IQCS across organization. Jadi quality control dikolaborasikan dengan inovasi dan berlaku untuk seluruh organisasi. Lanjut. Selanjutnya adalah world class workforce, artinya tenaga kerja yang berkelas dunia, tenaga kerja yang mampu bersaing di kancah global. Next adalah training for employability, pelatihan untuk kelayakan dan kemampuan kerja. Jadi sebagai bentuk fit and proper, bukan cuma fit tapi juga harus proper. Kemudian ada yang terakhir adalah an innovation mindset, jadi mindset itu inovatif, bukan sekedar memecahkan masalah, bukan sekedar kualitas, juga harus inovatif. Harus ada aspek inovasinya. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Cukup? Oke, saya lanjut ya. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan, kita sebutnya TKM aja ya, Total Quality Management atau TQM, kita singkat jadi TKM saya biar lebih gampang. Apa sih yang namanya TKM itu? Jadi ada tiga prinsip dasar terkait TKM ini. Pertama, filosofi manajemen yang menyatakan bahwa kualitas dan pelanggan adalah prinsip bisnis dasar bagi perusahaan. Dan yang kedua, kualitas berarti menyediakan produk dan layanan yang sepenuhnya memenuhi kebutuhan pelanggan eksternal maupun internal. Dan prinsip yang ketiga bahwa bertujuan untuk peningkatan berkelanjutan melalui keterlibatan karyawan secara sistematis di seluruh lini perusahaan yang akan memberikan produk dan layanan terbaik
demi kepuasan pelanggan dengan biaya terendah. Nah, itu prinsip dasarnya. Nah, dari ketiga prinsip dasar ini, kita coba formulasikan apa itu TKM. Jadi TKM adalah filosofi manajemen yang berusaha mengintegrasikan semua fungsi organisasi, baik itu pemasaran, keuangan, desain, teknik, produksi, layanan pelanggan, untuk fokus pada pemenuhan kebutuhan pelanggan dan tujuan organisasi. Jadi kata kunci atau keywordnya adalah filosofi manajemen mengintegrasikan semua fungsi untuk fokus pada pemenuhan kebutuhan pelanggan dan tujuan organisasi. Selanjutnya, TKM memandang bahwa proses yang berarti bahwa organisasi harus berusaha untuk terus meningkatkan proses-proses ini dengan memasukkan pengetahuan dan pengalaman para pekerja. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Silakan. Cukup? Saya lanjut. Nah, sekarang karakteristik dari TKM. Nah, berfokus pada pemenuhan kebutuhan pelanggan dengan menyediakan produk-produk dan servis berkualitas dengan biaya yang wajar atau biaya yang terjangkau. Ini fokus pertama. Kedua, berfokus pada peningkatan dan perbaikan yang berkelanjutan secara terus-menerus. Dan yang ketiga, mengakui peran setiap orang dalam organisasi. Jadi setiap orang punya perannya masing-masing, punya job desk-nya, punya scope of work-nya, dan semua diakui dan semua berkontribusi. Yang keempat, memandang organisasi sebagai suatu sistem yang terintegrasi dengan tujuan yang sama. Artinya bahwa organisasi itu berisi departemen-departemen, divisi-divisi yang terhubung satu sama lain dengan visi dan misi yang sama. Yang kelima, fokus pada penyelesaian tugas. Artinya fokus pada solusi. Dan yang terakhir, menekankan kepada teamwork atau kerjasama tim. Jadi bukan sebagai Superman lagi, bukan sebagai Batman lagi. Jadi sebagai itu apa sekarang itu namanya The Avenger. Jadi superhero itu sekarang bergabung bersama-sama, bekerja sama, kolaborasi, melawan para penjahat yang juga berkolaborasi. Jadi sekarang udah nggak zamannya lagi ada superhero itu sendiri-sendiri. Mereka bergabung sebagai Avenger. Jadi kerja sama tim. Oke, lanjut ya. Ada nggak? Ada yang diskusikan sampai sini? Cukup? Saya lanjut. Nah, sekarang elemen dari TKM. Apa aja elemennya? Nah, ini dia. Dia berbentuk bangunan. Di bagian fondasi itu ada integritas dan etika. Di bagian batu bata atau dindingnya ada leadership, teamwork, training. Kemudian itu disatukan oleh semen, oleh pasir, oleh perekat yang namanya komunikasi, dan beratapkan recognition atau pengakuan. Ya, jadi fondasi, ada tembok, ada atap, ada perekat. Kita cek satu-satu. Pertama, dasar dulu dari fondasinya apa? Fondasinya ada etika, integritas, dan trust, kepercayaan. Jadi TKM ini dibangun di atas fondasi etika, integritas, dan kepercayaan yang mendorong keterbukaan, keadilan, dan ketulusan sehingga memungkinkan keterlibatan semua orang dalam organisasi. Kita breakdown satu-satu ya. Etika. Etika merupakan disiplin yang berkaitan dengan baik atau buruk dalam situasi apapun. Etika ini merupakan subjek dengan dua sisi yang diwakili oleh etika organisasi dan individu. Etika organisasi menetapkan kode etik bisnis yang menguraikan pedoman yang harus dipatuhi oleh semua karyawan dalam melakukan pekerjaan mereka. Sedangkan etika individu mencakup hak dan kewajiban pribadi. Itu etika. Sedangkan integritas itu menggambarkan kejujuran, moralitas, nilai-nilai, keadilan, dan kepatuhan terhadap fakta dan ketulusan. Karakteristik
integritas ini adalah apa yang diharapkan dan layak diterima oleh pelanggan. Orang melihat kebalikan integritas adalah kecurangan ya. Oke. Dan terakhir adalah kepercayaan. Kepercayaan adalah produk sampingan dari integritas dan perilaku etis. Tanpa kepercayaan, kerangka kerja TKM tidak dapat dibangun. Karena kepercayaan itu akan mendorong partisipasi penuh dari semua anggota. Hal inilah yang membangun lingkungan kerjasama yang penting bagi TKM. Itu pondasinya, etika, integritas, dan kepercayaan. Kita lanjut ke ini ya, temboknya, batu batanya. Itu apa aja? Nah, batu batanya itu adalah pelatihan, kerjasama tim, dan kepemimpinan. Pelatihan dinilai penting untuk karyawan agar menjadi produktif. Para supervisor, para foreman, manager bertanggung jawab penuh untuk menerapkan TKM di dalam departemen mereka untuk mengajari karyawan mereka filosofi terkait TKM. Nah, selanjutnya kerjasama tim ya. Untuk menjadi sukses dalam bisnis, kerjasama tim atau teamwork adalah elemen penting dari TKM. Dengan bantuan tim, dengan kerja sama-sama, kita mendapatkan yang lebih cepat dan lebih baik untuk masalah yang dihadapi. Sedangkan kepemimpinan adalah salah satu elemen penting dari TKM yang muncul di mana-mana dalam organisasi. Seorang supervisor, seorang manajer harus memahami TKM, percaya akan hal itu, dan kemudian menunjukkan keyakinan dan komitmen melalui praktek sehari-harinya. Artinya bahwa leader, seorang supervisor, seorang manajer harus memastikan bahwa strategi, filosofi, nilai, dan tujuan disebarkan ke seluruh organisasi untuk memfokuskan kejelasan dan arah. Poin kuncinya adalah TKM harus diperkenalkan dan dipimpin langsung oleh manajemen puncak. Ya, itu untuk batu batanya, untuk dindingnya yang terdiri dari pelatihan, kerjasama tim, dan kepemimpinan. Lanjut ya. Nah, apa yang merekat menyatukan itu? Kan tadi saya bilang apa namanya ada semen, pasir yang menyatukan semuanya supaya jadi satu bangunan yang utuh. Ini ada video terkait ini komunikasi sebagai perekat. Silakan disimak videonya ya. Nanti kita diskusi terkait video ini. Oke, silakan. Video tentang komunikasi. Videonya nggak ada suaranya, Pak. Memang. Oke, cukup jelas videonya. Memang suaranya nggak ada percakapan. Ada yang bisa menangkap video ini apa? Hanif Naufal hadir. Hadir, Pak. Ya. Anda bisa menyimak videonya? Videonya nge-stuck, Pak. Nggak keputar. Ada yang melihat jelas nggak videonya? Di saya sih putus-putus, Pak. Coba. Bagi yang teman-teman melihat putus-putus, saya coba putar lagi ya. Ya, gimana videonya? Jelas enggak? Ada yang bisa mensamarikan video ini? Akila Putri, apakah hadir? Iya, Pak. Ya, Anda bisa lihat videonya.
Videonya nggak jalan, Pak. Oh, enggak jalan. Oke. Saya ceritakan videonya. Jadi ada seorang customer di kafe, dia beli kopi, kemudian dia mau ngaduk kopinya. Dia cari sendok, nggak ada. Dia minta sendok sama sama pelayan. Tapi dia nggak ngomong, dia cuman mempraktekkan cara mengaduk. Akhirnya si pelayan itu mengaduk menggunakan tangannya gitu. Jadi menurut Anda itu bagaimana? Bagaimana komentar Anda? Menurut saya nggak patut dicontoh ya Pak pastinya karena kan dia aja nggak bisa menjaga kebersihan diri, apalagi kan belum tentu tangannya dia eh, bersih atau kayak misalkan dia bekas megang barang apa atau yang lain-lain gitu. Menurut saya ya kalau misalkan kita di posisi si yang di video ini sebaiknya sih ngomong aja ya Pak ke pelayan karena eh, pasti pelayannya juga ngelayanin dengan baik dan mengasihi eh, kebutuhan dari para konsumen yang datang gitu sih Pak. Jadi yang salah siapa siapa yang salah di sini? Eh konsumen ya sih Pak udah jelas karena dia mungkin malu atau baru pertama kali ke kafe tersebut atau nggak tahu cara eh meminta tolong kepada kepada pelayan gitu maksudnya. Oke, jadi intinya bahwa komunikasi itu harus clear. Komunikasi itu harus disampaikan dengan jelas, dengan terang benderang. Jadi kalau ada permintaan, sampaikan dengan clear, dengan jelas, dengan terang benderang, sampai si penerima informasi itu kan jelas, tidak ada miskomunikasi. Jadi harus clear. Karena kalau enggak ya itu terjadi. Maksudnya minta sendok, akhirnya malah dikocok menggunakan jarinya dia. Jadi komunikasi sebagai perekat TKM ini sangat penting. Oke, terima kasih Ade Akila. Oke, jadi komunikasi adalah termasuk elemen yang penting karena bisa menginterpretasikan maknanya gitu ya. Yang terjadi adalah fatal. Kalau dalam dunia K3, ketika terjadi miskomunikasi akibatnya adalah fatal. Tapi kalau di luar K3 akan terjadi mispersepsi, kesalahan penerimaan informasi. Oke, lanjut ya. Nah, ini dia. Komunikasi sebagai mortal atau pengikat, sebagai semen. Komunikasi ini mengikat semuanya menjadi satu. Mulai dari pondasi hingga atap rumah, TKM semuanya diikat oleh komunikasi yang berfungsi sebagai penghubung penting antara semua elemen-elemen TKM. Komunikasi berarti kesamaan pemahaman yang sama tentang gagasan antar pengirim dan penerima. Jadi keberhasilan TKM ini sangat menuntut komunikasi dengan dan di antara semua anggota organisasi, pemasok maupun dengan pelanggan. Tugas supervisor harus menjaga forum terbuka di mana karyawan dapat mengirim dan menerima informasi tentang proses TKM. Komunikasi yang disertai dengan pembagian informasi yang benar sangatlah penting ya. Ada beberapa cara komunikasi seperti top down, ada bottom up atau ke samping paralel. Komunikasi yang top down atau dari atas ke bawah adalah bentuk komunikasi yang dominan dalam organisasi apapun. Dengan jenis komunikasi ini, supervisor dapat berkomunikasi langsung dengan karyawan tentang TKM. Sedangkan dalam komunikasi yang sifatnya bottom up, dari bawah ke atas, karyawan yang ada di bawah dapat langsung memberikan saran kepada manajemen tingkat atas tentang pengaruh-pengaruh TKM. Jadi ketika karyawan memberikan wawasan dan kritik yang membangun, manajemen harus mendengarkan secara efektif untuk memperbaiki situasi yang muncul melalui penggunaan TKM. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Cukup? Saya lanjut ya. Nah, elemen yang terakhir itu adalah atap. Atapnya roof, yaitu rekognisi atau pengakuan. Karena pengakuan adalah elemen terakhir dalam keseluruhan sistem TKM. Ini harus ada, harus disediakan sebagai sarana dan prestasi
bagi tim maupun individu. Karena karyawan maupun tim berusaha keras untuk menerima pengakuan bagi diri mereka maupun bagi tim mereka. Deteksi dari pengakuan ini adalah peran yang cukup penting dari seorang supervisor atau manajer. Karena ketika orang diakui, akan ada perubahan besar dalam harga dirinya, produktivitasnya, kualitasnya, kuantitasnya yang diberikan untuk setiap tugas yang ada. Pengakuan muncul terbaiknya setelah tindakan yang dilakukan oleh seorang karyawan. Oke, sampai sini ini elemen-elemen TKM. Ada yang ingin didiskusikan teman-teman? Cukup jelas? Saya lanjut ya. Nah, sekarang adalah aspek dari TKM. Apa aspek-aspeknya? Yang pertama, fokus pada pelanggan atau customer focus. Kedua, continuous improvement atau perbaikan yang berkesinambungan, perbaikan yang berkelanjutan, perbaikan yang terus-menerus. Yang ketiga, pemberdayaan karyawan atau keterlibatan karyawan. Yang keempat adalah penggunaan alat bantu kualitas. Oke, kita breakdown satu-satu ya. Yang pertama, aspek TKM yang pertama adalah fokus pada pelanggan. Apa sih maksudnya? Jadi fitur pertama dan utama adalah TKM adalah fokus pada perusahaan, pada pelanggannya. Kualitas didefinisikan sebagai memenuhi atau melebihi ekspektasi dari perusahaan pelanggan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan selanjutnya memenuhi kebutuhan pelanggan. Hanya memiliki sedikit nilai, bahkan tidak bernilai jika tidak sesuai dengan keinginan pelanggan. Oleh karena itu, bahwa dapat dikatakan kualitas didorong oleh ekspektasi serta kebutuhan pelanggan. Nah, aspek yang kedua ini adalah perbaikan yang berkesinambungan. Konsep lain dari proses TKM adalah fokus pada perbaikan berkelanjutan. Pada metode lama, ya, ada asumsi yang mengatakan bahwa setelah perusahaan mencapai suatu tingkat kualitas terbaik, tertinggi, hal itu dianggap sebagai final, dianggap berhasil, dan tidak memerlukan lagi proses perbaikan. Itu untuk mode lama. Selain itu, secara tradisional juga, perubahan bagi para manajer di Amerika harus melibatkan perubahan besar, seperti restrukturisasi organisasi yang besar. Sedangkan bagi orang-orang di Jepang, di sisi lain, mereka percaya bahwa perubahan yang terbaik dan paling lama bertahan berasal dari perbaikan-perbaikan kecil yang dilakukan secara bertahap dan terus-menerus. Inilah yang dinamakan dengan Kaizen. Itu nanti akan kita bahas pada sesi berikutnya. Oke. Kemudian aspek yang ketiga adalah pemberdayaan atau keterlibatan karyawan. Jadi bagian dari filosofi TKM adalah memberdayakan semua karyawan untuk mencari masalah kualitas dan memperbaikinya. Pada paradigma lama, karyawan ini cenderung takut untuk mengidentifikasi masalah karena takut akan ditegur. Itu paradigma lama. Jadi seringkali kualitas yang buruk diteruskan ke orang lain untuk menjadikannya masalah bagi orang lain. Jadi dipingpong gitu ya. Sedangkan dalam konsep yang baru, TKM justru memberikan insentif bagi karyawan untuk mengidentifikasi masalah kualitas. Karyawan akan diberi penghargaan karena mengungkap masalah kualitas, bukan malah dihukum. Ya, itu perbedaannya. Dan aspek yang terakhir yang keempat adalah penggunaan alat bantu kualitas. Ini pernah kita bahas pada sesi yang minggu kemarin bahwa TKM itu menempatkan tanggung jawab yang besar pada semua pekerja. Jika karyawan harus mengidentifikasi dan memperbaiki masalah kualitas mereka, mereka membutuhkan pelatihan-pelatihan yang tepat. Karyawan perlu memahami bagaimana cara mengukur kualitas dengan menggunakan berbagai alat dari mutu, bagaimana menginterpretasikan temuan-temuan tersebut, dan cara memperbaiki masalah. Ada beberapa alat yang pernah saya sebutkan sebelumnya, pada sebelumnya, yang 7 itu, ada diagram Alin, diagram sebab akibat, diagram pencar, kontrol chart, kemudian Pareto diagram, dan sebagainya ya. Oke, ini aspek TKM. Ada diskusi sampai saat ini? Atau lanjut? Oke, saya lanjut ya. Nah, ini ada beberapa implementasi quality management
dalam berbagai aspek variasi industri ya, di berbagai industri ya. Ini di airlines, di penerbangan itu standar kualitasnya kan pertama on time, tepat waktu. Kemudian dia harus nyaman. Kemudian layanannya itu berbiaya rendah. Ada lagi nggak selain ini untuk airline? Alia Cantika, apakah hadir? Halo Alia Hadir, Cantika, Pak. apakah hadir? Hadir, Ya. Pak. Dalam industri penerbangan apalagi? Ya, apalagi yang menurut Anda yang perlu diperhatikan terkait kualitas selain tiga yang ini? Menurut saya ini Pak, kayak kita kan penerbangan bawa ini Pak, bawa koper gitu ya. Nah itu kopernya harus dijaga gitu loh Pak, isi barangnya. Saya melihat beberapa di internet itu komplain tentang masalah keamanan yang mana kopernya diobrak-abrik, barangnya hilang kayak gitu. Terkait Itu bagasi ya, bagasi iya ya. Pak. Anda pernah mengalaminya itu? Alhamdulillah belum pernah sama sekali sih Pak. Semoga nggak Soalnya akan pernah ya. belum pernah, soalnya jarang naik airlines juga sih Pak. Oke. Ada lagi selain itu, selain pelayanan prima bagasi untuk airlines? Mungkin masuknya ini comfortable sih Pak. Kayak pelayanan dari pramugari atau pramugaranya, terus dari segi kualitas misalkan toiletnya, terus makanannya juga gitu Pak. Oke. Jadi quality services-nya ya. Jadi total quality service-nya harus bagus ya. Iya Pak, betul Pak. Terima kasih. Iya Pak. Oke. Selanjutnya yang poin 2 ada healthcare ya. Healthcare ini kan apa sih output kualitasnya itu dia correct diagnosis, dia harus mendiagnosa secara tepat apa penyakitnya, apa trouble-nya, apa masalahnya. Kemudian juga ada low waiting time, jadi waktu tunggu yang singkat. Jika ada antrian, diatur sedemikian rupa supaya waktu tunggunya itu singkat dan low cost, jadi berbiaya rendah. Ini contohnya adalah yang paling sering terdengar sekarang itu terkait klinik-klinik kecantikan ya. Coba, saya berarti harus nanya yang wanita lagi. Harus nanya yang wanita lagi nih kalau klinik-klinik kecantikan nih. Nah, Rija Amalia. Nah, Hadir Pak. Nah, Hadir Pak. kalau untuk klinik kecantikan, apa yang Anda harapkan terkait kualitasnya itu? Pertama outputnya ini sih Pak. Yang paling penting itu produk yang dipakai itu apa terjamin aman, ada BPOM-nya. Jadi kayak bukan yang abal-abal ya. Nanti kalau misalnya dipakai malah bukan nyembuhin jerawat, malah nambahin jerawat lebih banyak gitu. Oke, jadi produk asuransi, jadi jaminan produknya ya. Iya, betul Pak. Oke, Desi, terima kasih. Terima kasih Pak. Nah, sekarang postal services, jadi layanan pos, layanan pengiriman, layanan kurir. Di sini outputnya itu yang diharapkan adalah fast delivery, pengiriman yang cepat, correct delivery, pengirimannya yang tepat, alamatnya tepat, barangnya tepat, dan cost containment, pengendalian biaya. Nah, ada nggak aspek lain yang harus ada dalam layanan kurir pengiriman? Nah, saya sekarang ke Ahmad Jidan. Apakah hadir di sini? Hadir, Pak. Ya, apa menurut Anda kalau untuk layanan pengiriman kurir barang yang harus ada menurut versi Anda? Kayak kalau menurut saya kayak barangnya itu mungkin harus ada asuransi mungkin dari kurirnya atau mungkin dari tempat posnya itu. Kadang suka ada yang menerima paket itu kadang barangnya rusak atau barangnya sobek atau bungkusnya udah nggak baik gitu mungkin Pak. Kalau asuransi tapi ada konsekuensi biaya tambahan, Anda bersedia? Oke aja sih, bahkan biasanya kalau kita belanja online suka ada tambahan asuransi berapa mungkin 600 perak sampai 1000 Kalau sih. Anda belanja di online di Shopee, Ya, Anda ya Pak. checklist nggak itu asuransinya? Kalau ada duitnya checklist Pak. jadi tergantung pada money availability-nya lagi ya. Oke, thank you Mr. Ahmad ya. Makasih, De. Selanjutnya adalah consumer product. Nah, produk-produk yang konsumer seperti apa ya? Contohnya seperti kayak produk elektronik lah, kayak radio,
udah nggak ada, kayak tape, kayak inilah handphone gitu. Jadi outputnya itu defect free, jadi bebas cacat. Kemudian properly made, dibuat dengan baik dan cost efektif. Jadi apa namanya, hemat biaya. Nah, sekarang saya ke Henny Andrea. Halo, Henny Andrea. Bisa dengar suara saya? Ini dia izin Pak ke saya. Oke deh. Lanjut ke Jayahan Virus. Apakah ada hadir Jayahan Virus? Jayahan Virus, apakah hadir? Oke. Mas Fajar Sidik ada? Ada Pak, hadir Pak. Ah, iya. Oke, bagaimana kabarnya Mas Fajar? Alhamdulillah baik. Oke, Ah, sip. Nah, terkait ya. consumer produk, misalnya Anda punya HP ya, Anda beli HP. Output apa sih terkait kualitas yang Anda harapkan dari HP yang Anda beli? Mungkin ya tergantung budget juga Pak. Kan kadang orang itu ya budgetnya kecil, misalkan di bawah 1 juta lah, 1.500 sampai 1 juta. Orang itu kadang berharap nih Pak, kalau belinya di online itu dapatnya speknya itu spek iPhone 13. Nah itu menurut saya gak mungkin. Soalnya kalau rata-rata kalau emang mungkin ada ya di beberapa toko online ya, apa di Shopee atau Tokopedia sama Lazada itu mungkin ada beberapa pedagang yang menjual HP dengan harga segitu dan deskripsi produknya itu emang gak sesuai sama kenyataan produknya. Nah, dan rata-rata kebanyakan mereka 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 yang kurang update tentang apa tentang produk itu bakal selalu ketipu gitu Pak. Oke. Jadi kejelasan produk ya, speknya sesuai dengan harga ya. Iya, iya Pak benar. Terima kasih. Baik, sama-sama Pak. Selanjutnya pada insuransi asuransi. Output yang sering diharapkan dari customer adalah payout on time. Jadi pembayarannya itu tepat waktu, pembayar processing artinya prosesnya itu cepat, nggak lama, nggak belit-belit. Reasonable cost, biayanya itu masuk akal. Nah, kembali saya ke Malia Nadira. Apakah ada? Ada, Pak. Ya, Anda sebagai nasabah asuransi, apa yang Anda harapkan dari provider asuransi Anda terkait kualitas? Mungkin pelayanannya. Suaranya lembut sekali. Dari segi pelayanannya, Pak. Oke. Ada lagi selain itu? Kurang tahu sih, Pak, kalau asuransi. Oke, terima kasih. Iya, Pak, terima kasih. Nah, sekarang untuk produk komunikasi, ya, kayak Telkomsel, kemudian XL, apalagi tuh, Indosat, itu output yang diharapkan oleh customer adalah low outage atau pemadaman yang jarang, yang kecil. Kemudian low cost service, pelayanan yang berbiaya rendah, dan juga customer services, pelayanan pelanggan yang bagus. Sekarang saya kembali ke teman-teman. Sudah Ahmad Jildan, apakah ada? Hadir, Pak. Ya, apa yang Anda harapkan dari provider telekomunikasi terkait kualitas? Mungkin sinyal kali Pak ya. Sinyal. Wah, sinyal. Ya, betul sekali. Sinyal ya di beberapa daerah kan suka kadang hilang, kadang ada. Kalau di Jakarta beberapa tempat ada yang 5G, masih ada yang 4G juga. Mungkin itu Pak. Jaringan sih. Anda pakai apa? Pakai apa? Pakai provider apa? Telkomsel. Telkomsel. Kalau di Jakarta lumayan bagus ya Telkomsel. Saya nggak tahu kalau di Jakarta seperti apa. Ya lumayan bagus Pak.
Karena kalau untuk di daerah sih pakai Telkomsel karena dia kan jaringannya luas. Kalau untuk di daerah, kalau di Jakarta kan banyak pilihan ya. Iya. Ada Smartfren dan sebagainya. Oke, makasih. Oke ya, itu adalah beberapa contoh output quality management dalam berbagai macam pricing industri. Kita lanjut ya. Nah, ini namanya the quality gurus. Maksudnya adalah ini adalah kumpulan para pakar, kumpulan para ahli terkait quality management. Ada beberapa. Nah, ini contohnya ada Edward Deming, ada Joseph Juran, ada Feigenbaum, ada Kaoru Ishikawa, ada Taguchi, ada Philip Crosby. Nah, ini adalah contoh 6 tokoh yang sebagai pionirnya, sebagai pakar, para ahli terkait quality management. Kita bedah satu-satu ya. Pertama adalah Edward Demings. Beliau mengatakan bahwa quality comes not from inspection, but from improvement of the production process, katanya. Quality itu muncul bukan dari inspeksi, justru dari perbaikan proses produksi. Itu kata Edward Deming. Nah, kita lihat. Jadi ada 14 poin yang dikemukakan Deming terkait total quality management. Pertama, ciptakan tujuan untuk meningkatkan produk dan layanan. Kedua, adopsi filosofi baru, nilai-nilai baru, metode baru, ya, cara-cara baru. Ketiga, hentikan ketergantungan pada inspeksi untuk nah, ini saya nggak setuju. Ini disampaikan oleh Demings ya, bukan oleh saya ya. Jadi ada beberapa poin yang saya nggak setuju. Jadi teman-teman pun boleh nggak setuju dengan ini, karena ini dikemukakan oleh Demings pada beberapa puluh tahun yang lalu yang belum tentu relevan dengan saat ini. Yang ketiga, hentikan ketergantungan pada inspeksi untuk mencapai kualitas. Ini saya nggak setuju. Yang keempat, akhiri praktik-praktik bisnis hanya berdasarkan pertimbangan harga semata. Sebagai gantinya, minimalkan total biaya dengan bekerja melalui pemasok tunggal. Itu terkait supplier management. Kelima, perbaiki secara terus-menerus dan selamanya setiap proses untuk perencanaan, produksi, dan layanan. Dan keenam, mengadakan pelatihan di tempat kerja seperti on-job training, magang, dan sebagainya. Ketujuh, mengadopsi dan melembagakan kepemimpinan. Kedelapan, mengusir rasa takut. Kesembilan, hilangkan hambatan di antara area-area staf. Jadi nggak ada barrier lagi. Semuanya flat, bisa lintas fungsi, lintas departemen, bisa sumber daya bersama sifatnya. 10, hilangkan slogan, nasihat, dan target untuk tenaga kerja. Ini juga saya nggak setuju. Saya nggak setuju dengan poin nomor 3 dengan 10. Ini saya nggak setuju. 11, hilangkan kuota numerik untuk tenaga kerja dan tujuan numerik untuk manajemen. Ini juga saya nggak setuju. Kenapa? Karena tetap orang harus punya target kuantitatif. Harus ada tujuan numerik yang bisa dikuantitatifkan dalam bentuk angka. Ini juga saya nggak setuju. Jadi poin 3, 10, 11 saya nggak setuju dengan Mr. Demings. 12, hilangkan hambatan yang merampas kebanggaan orang dan hilangkan peringkat tahunan atau sistem prestasi. Ini pun saya nggak setuju. Tetap orang harus diberi apresiasi prestasinya. Harus ada sistem penilaian kinerja untuk mengukur prestasinya setiap karyawan. Jadi poin 3, 10, 11, 12 saya tidak setuju dengan beliau. 13, melembagakan program pendidikan dan pengembangan diri yang kuat serta pengembangan diri untuk semua orang. Ke-14, libatkan semua orang di perusahaan untuk bekerja menyelesaikan transformasi. Jadi semua orang harus terlibat, semua orang punya peran, punya fungsi, punya job desk, punya scope of work untuk menyelesaikan dalam melaksanakan kerjanya termasuk dalam proses transformasi atau perubahan. Sampai sini ada yang mendiskusikan terkait 14 poin dari Demings. Saya lanjut ya. Selanjutnya adalah Joseph Juran. Beliau mengatakan all improvement happen project by project.
and in no other way katanya. Oke, ada yang bisa menginterpretasikan ini enggak? Maksudnya apa yang disampaikan oleh Opah Juran ini? Michael Lambuk lagi, silakan. Apa maksud dari ucapan Mr. Juran ini? Iya Pak, Ya, Anda bisa lihat ininya, slide-nya. bisa Pak. Ya. Beliau Joseph Juran mengatakan bahwa all improvement happens project by project and in no other way. Anda bisa ngerti nggak maksudnya apa? Pastikan kalau kan bahasa Inggrisnya jago. Kalau menurut saya itu semua improvement yang terjadi project per project itu tidak ada jalan lain ya Pak ya? Apa gimana Pak? Masih bingung saya Pak. Oke, sip. Ini begini maksudnya. Jadi semua perbaikan itu terjadi secara bertahap dari satu proyek ke proyek yang lain dan tidak ada cara yang lain. Hanya itu saja. Itu menurut Juran ya. Itu. Makasih. Itu jadi semua perbaikan, semua improvement itu terjadi secara bertahap dari satu proyek ke proyek yang lain dan tidak ada cara lainnya. Itu kata Joseph Juran. Nah, sekarang kita lihat lebih dalam lagi. Ini adalah ini ya skema trilogi dari Juran. Pertama itu ada quality planning atau perencanaan kualitas. Kedua ada quality control atau pengendalian kualitas. Ketiga ada quality improvement, perbaikan kualitas. Nah ini akan kembali lagi ke quality planning. Nah ini terus menerus memutar ini. Quality planning, lanjut ke QC, lanjut ke improvement, lanjut lagi kembali lagi. Terus menerus ini berlangsung secara berkelanjutan terus menerus. Tujuannya untuk mencapai kesempurnaan proses, kesempurnaan produk, kesempurnaan pelayanan. Itu maksudnya. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke 10 langkah yang direkomendasikan Juran terkait perbaikan kualitas. Pertama, membangun kesadaran akan kebutuhan perbaikan dan peluang perbaikan. Kedua, tetapkan tujuan untuk perbaikan. Tiga, mengatur untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. 4. Berikan pelatihan. 5. Mengimplementasikan proyek yang bertujuan untuk memecahkan masalah. 6. Laporkan kemajuan. 7. Berikan pengakuan, berikan rekognisi, berikan aplaus, berikan penghargaan. 8. Mengkomunikasikan hasil yang dicapai. 9. Simpan dan pertahankan skor yang didapat. 10. Pertahankan momentum dengan membangun perbaikan ke dalam sistem reguler perusahaan. Ada yang mau didiskusikan terkait ini? Oke, saya lanjut ya. Nah, sekarang kita beralih ke Philip Crosby. Beliau mengatakan bahwa quality has to be caused, not control. Ada yang paham apa maksudnya ini? Silakan. Jayahan Faidus nggak ada ya? Alisa Salma, apakah ada? Halo Alisa Salma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Anda bisa lihat slide-nya? Bisa Pak, bisa. Menurut Anda apa yang dimaksud oleh Philip Crosby dari pernyataan beliau? Oke, maksudnya itu kualitas itu harus disebabkan, bukan dikendalikan Pak. Jadi kualitas yang ada di perusahaan itu harus disebabkan oleh suatu hal yang terjadi di perusahaan tersebut Pak. Oke, terima kasih Ada Alisa. Betul sekali. Jadi kualitas harus diciptakan, harus dibuat, harus dikondisikan, bukan hanya dikendalikan. Itu masuk dari Philip Crosby. Oke, sekarang kita coba menggali lebih dalam apa yang dikemukakan oleh Philip Crosby. Jadi ada 4 poin absolut yang dikemukakan oleh Crosby. Pertama, kualitas berarti penyesuaian dengan persyaratan. Jadi perbandingan antara kesesuaian dengan persyaratan. Kedua, kualitas berasal dari pencegahan yang merupakan hasil dari pelatihan, disiplin,
teladan, kepemimpinan, dan aspek lainnya. Ketiga, pengukuran kualitas adalah harga dari ketidaksesuaian. Keempat, standar kinerja kualitas adalah zero defect atau nol catat atau nol cacat. Kesalahan tidak boleh terjadi dan tidak boleh ditoleransi. Nah, kemudian kita akan lanjut ke 14 langkah dari Crosby untuk mengimprove kualitas. Pertama, jelaskan bahwa manajemen berkomitmen untuk kualitas jangka panjang, bukan jangka pendek. Kedua, membentuk tim kualitas lintas departemen. Ketiga, mengidentifikasi di mana ada masalah saat ini dan masalah-masalah potensi. Jelaskan bagaimana biaya tersebut digunakan sebagai alat manajemen. Kelima, meningkatkan kesadaran kualitas dan komitmen pribadi dari semua karyawan. Yang keenam, mengambil tindakan segera untuk memperbaiki masalah yang teridentifikasi. Ketujuh, menerapkan program tanpa cacat. Kedelapan, melatih para supervisor untuk melaksanakan tanggung jawab mereka dalam program kualitas. Kesembilan, mengadakan hari tanpa cacat untuk memastikan semua karyawan menyadari adanya arah-arahan baru. 10. Mendorong individu dan tim untuk menetapkan tujuan peningkatan pribadi maupun tim. 11. Dorong semua karyawan untuk memberitahu manajemen tentang hambatan yang mereka hadapi dalam upaya memenuhi sasaran kualitas. Yang ke-12, berikan penghargaan kepada karyawan yang berpartisipasi. Ke-13, menerapkan dewan kualitas untuk mendorong komunikasi yang berkesinambungan. Ke-14, ulangi semua proses tersebut untuk menggambarkan bahwa peningkatan kualitas adalah proses yang tidak pernah berakhir. Ada yang perlu diskusikan silakan terkait ke-14 poin ini? Cukup? Oke, saya lanjut. Selanjutnya adalah ke Kaoru Ishikawa ya. Nah, ini menarik. Quote-nya menarik. As with many other things, there is a surprising amount of prejudice against quality control. But the fruit of the pudding is still in the eating. Nah, ini maksudnya apa yang disampaikan oleh Mr. Ishikawa ini? Nah, coba ya ke siapa ya? Ke Henny Andrea ada? Halo, Henny Andrea? Oke. Malia Nadira. Malia Nadira, apakah masih hadir di sini? Masih, Pak. Ya, silakan. Disampaikan apa maksud dari perkataan Mr. Ishikawa ini? Sebentar, saya pahami dulu, Pak. Silakan. Jadi ada beberapa prasangka yang akan yang bisa mengejutkan orang-orang gitu ya Pak. Kurang ngerti Pak. Oke, ini menarik, sesuatu yang menarik. Ini menarik sekali ini. Oke, terima kasih. Yang lain mungkin ini Ketua Kahar, silakan. Iya, Pak. Silakan. Apa dengan Ishikawa ini? Silakan. Bentar, Pak. Saya terhasut di kepala saya. Mungkin kayak apa ya? As with money other Pak. Hmm, Ini menarik ini. Kalimatnya mengajak. Silakan. Menurut interpretasi Anda, apa yang dikatakan oleh Ishikawa ini? Maksudnya apa gitu?
Ini menarik ini. Mungkin apa ya? Seperti banyak yang hal lainnya itu banyak apa ya? Surprise atau kejutan di balik prasangka gitu Pak, di balik adanya against quality control gitu. Tapi betul proof, tapi saya nggak ngerti yang betul proof of the pudding is still in the eating itu kayaknya ini ya Pak Ya bahasa. itu menarik memang. Iya, Itu saya kurang menarik. kurang ngerti di situnya Pak. Oke, jadi Mungkin Bapak begini. bisa Oke ya, menjelaskan. terima kasih ya. Iya, makasih Pak. Jadi begini. As with many other things, there is a surprising amount of prejudice against quality control, but the fruit of the pudding is still in the eating. Katanya sama seperti hal yang lainnya, ada banyak sekali apa namanya praduga mengejutkan terkait quality control. Tapi buktinya puding ini masih dimakan, dia bilang begitu. Ini menarik sekali, dia bilang ada banyak praduga terkait QC itu banyak sekali. Tapi pada faktanya puding ini menjadi beliau tuh menganalogikan QC ini dengan puding gitu ya. Ini menarik sekali apa yang dimasukkan oleh Ishikawa. Oke, sekarang kita coba cari tahu lebih dalam terkait 6 prinsip Ishikawa terkait eh, transformasi kualitas. Pertama, utamakan kualitas, bukan keuntungan jangka pendek. Selanjutnya, proses selanjutnya adalah pelanggan Anda. Ya, jadi fokusnya pada pelanggan. Jadi customer, bukan orientasi produsen. Artinya berpikirlah dari sudut pandang pihak yang lain. Selanjutnya adalah menggunakan fakta dan data. Jadi manfaatkanlah metode statistik untuk proses pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas. Yang kelima, manajemen harus lintas fungsi. Selanjutnya adalah menghormati kemanusiaan sebagai filosofi manajemen. Jadi ini adalah bukti dari manajemen harus berpartisipasi penuh, harus total, harus partisipatif penuh. Ini yang disampaikan oleh Ishikawa. Nah, dari berbagai macam pendapat tadi dari Juran, Deming, Ishikawa, Crosby, ada persamaannya. Yang pertama adalah quality cannot be inspected. Jadi maksudnya bahwa inspeksi tidak pernah menjadi jawaban untuk peningkatan kualitas. Begitu pula dengan pengawasan, gitu. Karena mungkin ada beberapa faktor, beberapa hal yang intangible, yang nggak bisa dilihat, nggak bisa dirasakan, yang itu tidak bisa diindra, otomatis tidak diinspeksi. Kedua adalah leadership commitment. Maksudnya adalah keterlibatan kepemimpinan dan manajemen puncak sangat penting untuk membangun budaya komitmen terhadap kualitas. Yang ketiga adalah total employee involvement atau keterlibatan semua karyawan. Maksudnya adalah bahwa program untuk kualitas membutuhkan upaya seluruh organisasi dan komitmen jangka panjang, disertai dengan investasi yang diperlukan dan pelatihan. Yang terakhir adalah quality first approach atau pendekatan bahwa kualitas adalah yang utama. Jadi kualitas adalah yang utama sebelum jadwal dan biaya. Itu 4 poin persamaan dari para quality gurus. Oke, dari saya cukup. Sampai sini, Kak Rosma. Mungkin teman-teman ada yang mau didiskusikan terkait manajemen kualitas atau TKM. Silakan. Silakan kepada adik-adik, teman-teman sekalian. Saya udah selesai materinya, berbaginya, sharingnya. Sekarang giliran teman-teman yang sharing sama saya. Saya minta izin minum dulu ya. Silakan. Silakan rekan-rekan kalau ada yang disampaikan. Jika ada yang ingin berbagi atau masih bingung.
Silakan. Mungkin saya mau rangkum sedikit kali ya Pak dari Silakan. Ini dengan siapa? Mohon maaf. Ros Pak. Oh, dengan Karosma. Silakan Karosma. Silakan. Kan tadi yang udah dijelasin sedikit dari Bapak tentang TQM itu atau Total Quality Management. Jadi eh, TQM ini kualitas itu nggak hanya aksi tapi juga dijadikan suatu habit gitu. Nah, jadi tadi juga udah dijelasin dari mulai video, dari mulai beberapa unsur-unsur yang emang contoh udah dijelasin dan contohnya tadi yang kayak di video tadi ada mobil Jepang, mobil Amerika sama mobil Eropa. Nah, kalau misalkan mobil Jepang itu lebih ke manfaatnya dan sesuai sama karakteristik dari Asia. Sementara kalau Amerika itu kan lebih ke sesuaikan sama daerahnya. Nah, sementara kalau Eropa itu lebih ke unik dan dia itu lebih ke karya seni gitu. Dan dari selanjutnya dari beberapa TKM ini fokusnya itu pada pemenuhan kebutuhan pelanggan, peningkatan berkelanjutan, setiap orang itu punya peran dalam organisasi ataupun pada penyelesaian tugasnya gitu. Nah, aspek TKM ini itu terbagi 4, jadi fokusnya itu ada di pelanggan, uh, perbaikan berkesinambungan, keberdayaan karyawan, dan juga penggunaan alat bantu kualitas. Dan beberapa juga tadi udah dijelasin unsur-unsur dari TKP. Udah sih Pak dari saya itu. Oke, terima kasih Kak Rosma. Kepada ada lainnya, ada yang ingin disampaikan terkait apa yang tadi saya sampaikan? Silakan. Saya berikan waktu sebebas-bebasnya. Silakan. Ada yang ingin sharing, berbagi, atau pengalamannya seperti apa? Silakan. Kita sampai jam berapa, Kak Rosma? Jam 1, Pak. Jam 1 ya? Oke. Iya. Silakan kepada adik-adik sekalian. Jihan Salsabila, apakah Anda masih hadir di situ? Hadir, Pak. Ya, coba. Silakan Anda berbagi terkait TKM, terkait apapun terkait quality. Silakan, Jihan. Silakan. Anda berbagi terkait quality management, TKM, atau apapun terkait kualitas. Silakan. Halo, Jihan? Iya, Pak. Silakan. Saya dengar. Saya tunggu sharing dari Anda. Apakah Anda ada yang ingin Anda bagi? Untuk sekarang mungkin tidak ada sih, Pak. Oke. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali, Pak. Sekarang ada Cantika, Hanif Ahmad, Alisa. Alisa Salma, silakan. Saya belum dengar suara Anda ya. Iya, Pak. Ya, Saya silakan. mau izin tanya aja sih, Pak. Silakan, silakan. Kalau TKM ini kan biasanya dijumpai di perusahaan-perusahaan yang udah besar gitu ya, Pak. Kayak perusahaan yang udah ternama kayak Aqua dan yang lain-lain. Kalau untuk UMKM sendiri, harusnya sih, Pak, ada penerapan dari TKM itu dan gimana sih cara pemilik-pemilik UMKM ini bisa aware terhadap TKM gitu, Pak? Oke. Ya, terima kasih ya atas pertanyaannya. Iya, Pak. TKM ini sebenarnya sifatnya, kalau untuk UMKM sifatnya itu volunteer, sukarela. Kalau Anda punya UMKM ingin menerapkan TKM, silahkan. Justru bagus. Anda bisa mengadop ISO 9001 terkait standar manajemen mutu. Begitu. Di sana ada klausul-klausul yang bisa Anda adopt, yang bisa Anda terapkan, dan kalau Anda sudah siap, Anda bisa meminta kepada asesor dari kan Komite Akreditasi Nasional untuk melakukan
audit terhadap UMKM Anda. Anda bisa mendapatkan sertifikat ISO 9001. Artinya kalau Anda sudah dapat sertifikat itu, artinya Anda sudah menerapkan TKM secara menyeluruh di lingkup Anda. Jadi bisa. Kalau untuk UMKM sifatnya kan volunteer. Dia sukarela. Jadi kalau Anda mau menerapkan itu di UMKM, silakan aja. Anda tinggal ambil guidance ISO 9001, Anda baca, Anda pelajari, point by point, klausulnya apa aja, kemudian Anda terapkan, kemudian Anda hubungi kan untuk melakukan assessment, kemudian diakses, kemudian akan ada hasilnya. Kalau Anda lulus, Anda akan mendapatkan sertifikat 9001 dan Anda dinyatakan comply dengan total quality management. Seperti itu prosesnya. Proses gampangnya seperti itu. Apakah cukup jelas? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oh, iya, iya. Semoga Anda sekarang punya UMKM enggak? Keluarga sih, Pak. Ada. Oke, silakan. Tapi Anda minta ini tinggal buka di Google ISO 9001. Nanti akan ada panduan mutunya, ada guidance-nya. Tinggal ada download, ada yang versi bahasa Inggris, ada yang versi bahasa Indonesia itu SNI ya. SNI ISO 9001 aja tinggal download aja. Di situ ada poin-poinnya, klausul apa aja yang harus Anda penuhin terkait aspek SDM, aspek proses, aspek produk, aspek kualitas. Nanti Anda tinggal penuhi itu. Kalau Anda sudah merasa terpenuhi, tinggal diakses oleh kan. Kalau misalnya Anda lulus, Anda dapat sertifikat bahwa produk UMKM Anda telah certified, telah comply dengan ISO 9001. Nah, itu menjadi nilai jual, menjadi nilai tambah bagi produk Anda. Gitu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan teman-teman. Jadi lingkupnya nggak terbatas hanya perusahaan besar, perusahaan skala multinasional, enggak. Siapapun bisa menerapkan ini. Justru lebih bagus lagi. Bahkan saya pernah dengar ada tukang bakso yang punya sertifikat ISO 9001. Saya pernah dengar itu. Itu kan suatu hal yang luar biasa. Jadi mulai dari proses buatnya, proses pelayanannya, kemudian produk baksonya itu sudah certified, sudah comply dengan standar manajemen mutu itu. Itu keren sekali. Itu sifatnya sukarela. Silakan rekan-rekan jika ada yang perlu didiskusikan lagi. Pak, saya boleh izin bertanya? Boleh, silakan. Dengan siapa ini? Dengan Alia, Pak. Dengan Alia, silakan dengan Ade Alia. Tadi kan udah ada ditampilkan beberapa quality gurus, ada beberapa poin yang jadi kayak panduan gitu ya Pak ya. Dari beberapa gurus itu secara keseluruhan poin dari setiap gurus, Bapak lebih condong setuju atau lebih condong berpikir kalau ini bisa diterapkan gitu, ini yang lebih baik daripada yang lainnya gitu loh Pak. Mungkin seperti itu sih Pak. Cukup? Cukup. Oke, terima kasih Saudara Alia. Jadi dari beberapa quality gurus, saya nggak menganut mazhab salah satunya, enggak. Kan tadi saya sempat katakan sama adik-adik ya, dari yang pertama itu Deming ada 4 poin kalau nggak salah yang saya nggak setuju. Begitu. Entah mana yang tadi yang Deming itu. Akan ini untuk yang jadi intinya saya nggak menganut salah satunya. Pokoknya saya hanya mengambil poin-poin yang memang relevan dengan kondisi saat ini, poin-poin yang memang reasonable untuk dilaksanakan, poin-poin yang memang masuk akal untuk bisa dilaksanakan, poin-poin yang memang sesuai dengan kondisi lingkungan kerja kita, poin-poin yang memang tidak bertentangan dengan regulasi, dan poin-poin yang memang bisa kita lakukan. Khususnya untuk yang Demings ini kan, kan yang digantikan ketergantungan pada inspeksi. Saya nggak bisa, karena saya memang tupoksi saya, core kompetensi saya di TIC, Testing, Inspection, Certification. Jadi jelas
inspeksi adalah core kompeten saya ada di situ. Saya nggak, karena alasan juga mungkin ini terlalu politis ya, karena alasan keberpihakan saya bahwa ini poin 3 ini saya nggak setuju. Tetap untuk mencapai kualitas diperlukan, sangat diperlukan. Untuk mengetahui, untuk yang ketiga, untuk yang 10 juga, hilangkan slogan, nasihat, dan kan nggak mungkin ya, eh, tenaga kerja tanpa target, kerja tanpa target nggak mungkin. Kan harus dilakukan oleh setiap atasan kepada bawahan. Ini harus ada. Kemudian yang ke-11 juga, hilangkan kuota numerik untuk tenaga kerja dan tujuan numerik untuk manajemen. Ini juga sama. Setiap manajemen harus ada tujuan yang bersifat kuantitatif, yang bersifat apa namanya, kuantitatif, dapat dikuantifikasikan, bisa dihitung dengan angka. Nggak bisa target itu mengawang-awang, harus terukur. Anda ditargetkan memproduksi sekian ribu, nah seperti itu harus ada target yang bersifat numerik. Ini pun saya nggak setuju dengan Mr. Demings. Kemudian apalagi? Nah, apalagi ya, itu beberapa poin yang saya nggak setuju dengan quality gurus untuk buying deming. Jadi ibaratnya semuanya baik, semuanya bagus, asal kita tinggal filter aja, filter dan dipilah mana yang bisa kita laksanakan. Ini bukan panduan ya, ini adalah rekomendasi. Rekomendasi kan bisa kita laksanakan, bisa enggak. Ibarat kita makan di prasmanan, kita tinggal pilih menu mana yang mau akan kita ambil. Kita mau ngambil nasi kah, mau ngambil kentang kah, mau ngambil bubur, silahkan. Jadi dari bukan cuma 4 ini, bukan cuma 5 atau 6, ada banyak quality gurus. Anda tinggal pilih, kemudian dari poin-poin yang ada, Anda pilih mana yang cocok untuk Anda, mana yang kompatibel untuk Anda, mana yang reasonable untuk Anda, dan mana yang masuk akal untuk usaha Anda. Jadi saya nggak memihak pada salah satu mahjab dari quality gurus. Begitu. Cukup jelas, Saudara Alia? Cukup, Pak. Berarti Oke, yang cocok untuk kita boleh diambil, boleh diterapkan. Iya. Kalau yang tidak, ya berarti ya nggak usah diterapin gitu ya, Pak. Iya, betul sekali. Iya. Terima kasih, Pak. Contohnya, cukup jelas. Anda harus menerapkan quality 99,99 kayak Toyota. Kalau Anda belum mampu, jangan dipaksakan. Secara bertahap, 90% dulu, 92, 95, seperti itu. Jadi sesuaikan dengan kemampuan Anda dan usaha Anda. Begitu. Kan yang namanya TKB itu kan bertahap. Ya, harus bertahap. Mulai dari range yang paling rendah sampai range paling tinggi, terus berkelanjutan dan terus menerus begitu. Itu maksudnya ya. Oke, ada lagi silakan. Apakah masih ada lagi yang perlu disampaikan? Cukup, Kak Rosma? Cukup, Pak. Saya akan tayangkan slide yang terakhir ya. Ini slide yang terakhir. Teman-teman pasti pernah ini ya, menonton MasterChef Indonesia. Pernah, Pak. Pernah ya? Iya. Apa itu? Acara apa itu? MasterChef Indonesia. Cara masak-masak. Betul, acara kompetisi masak memasak untuk orang-orang yang memang bukan backgroundnya bukan chef, orang-orang yang non chef dikompetisikan dalam acara lomba masak gitu. Jadi pada season 8 ada seorang peserta namanya Laode dari Sulawesi Tenggara. Beliau mengeluarkan sebuah quote. Quote-nya itu sangat menarik sekali. Ini quote-nya. Ini quote-nya ya. Sabar. Ini quote yang dilampaikan oleh Laode di MasterChef Indonesia season 8. Ini quote-nya. Sudah saatnya kita berjuang untuk masa depan, bukan untuk bayar kos bulan depan. Itu kata Laode. Coba, ada yang bisa menginterpretasikan nggak ini maksudnya apa?
Silakan, ada yang bisa menginterpretasikan? Hana Indonesia. Saya belum dengar suaranya. Hana Indonesia, silakan. Oke, kalau betul Saudara Akila masih ada di sini? Akila? Saudara Akila? Saya lompat ke Alia Cantika. Hadir, Pak. Ya, coba. Apa maksud dari quote-nya ini? Menurut saya yang ingin disampaikan Laude itu kita harus fokus ke jangka panjang gitu, Pak. Jadi bukan jangka pendek atau masalah yang ada di depan kita saat ini gitu, Pak. Gak cuma itu, tapi harus pikirin jangka panjang juga. Gitu. Oke. Keren, Sekian, keren, Pak. keren. Good. Keren. Terima kasih Alia ya. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Alia. Jadi kita itu kalau mimpi itu jangan tanggung-tanggung. Pertama. Kedua, udah saatnya kita itu melakukan sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang rutin. Ya, gitu aja. Itu dari saya. Terima kasih. Ini slide terakhir. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas atensinya. Saya kembalikan ke Kak Rosma. Silakan Kak Rosma. Iya, sebelumnya terima kasih Pak karena udah selesai materi kali ini. Mungkin kita tutup aja kali ya. Oke, sebelumnya terima kasih teman-teman yang udah join. Mungkin kita dokumentasi dulu kali ya. Boleh on cam yang bisa Oke, teman-teman. silakan. Oke, Silakan Kak Rosma. oke, saya itu ya Pak. 1, 2, 3. Oke, slide satu lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah teman-teman. Sebelumnya terima kasih ya Pak. Apakah ada ya ada yang lain lagi Kak Rosma setelah ini? Apakah sudah cukup? Udah cukup Pak. Oke, terima kasih Kak Rosma dan adik-adik sekalian atas Ya. kehadirannya, atas perhatiannya, juga atas semangatnya. Sampai berjumpa pada sesi ketiga minggu depan hari Rabu juga ya, Kak Rosma ya. Iya Pak. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum, selamat siang, salam sehat selalu. Mohon izin lihat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Bapak.